Ade suruh kalian, lu ngomong suruh baikan. Suruh aja dia baikan sama orang tua gue dulu deh, gak usah sama gue. Gak usah pikirin gue dan adik-adik gue yang lain. Urusin dia ke bapaknya aja ya. Tapi pun kalau misalkan dia mau ketemu bapaknya, kita rela minggir kok. Beneran. Lagian gak ada yang larang dia untuk ketemu bapaknya. Sumpah. Tiap lebaran juga diundang kok. Gak datang, enggak salah kita gitu. Gimana sih orang tanggalan lebaran udah tahu tanggalannya berapa? Beberapa waktu lalu, heboh ucapan dari kakak dan Bunga Zainal soal aib sang artis. Istri produser Sukdev Singh ini dituding pelit hingga menikah tanpa wali. Kini, Bunga Zainal muncul memberikan klarifikasi dalam siaran langsung di TikTok. Sambil terisak, mantan pacar Raffi Ahmad ini bicara betapa pedulinya ia kepada sang ayah. Aku loh yang bawa bapakku ke Kuala Lumpur, yang cari dokternya tuh aku loh. Pertama kali PET scan, itu aku yang bawa bapakku. Ada aku ngomong-ngomong? Nggak ada kan? Aku diam aja kan? Kata Bunga Zainal dalam video yang hadir di akun TikTok @FennyYMY pada Minggu 19 April 2026. Bintang film Dancing in the Rain ini mengaku sengaja memilih diam selama ini karena memikirkan kondisi kesehatan sang ayah. Ia tidak ingin keributan di dalam keluarga justru akan memperburuk keadaan ayahnya yang sedang berjuang melawan sakit. Kalau aku sampai ribut-ribut, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Karena aku begitu tahu keluargaku kayak gimana. Sambungnya penuh emosi. Sambil terisak, Bunga Zainal merasa sangat terpojok karena anggapan anak yang bersalah. Namun, ia memilih untuk menerima segala hujatan tersebut asalkan masalah ini tidak terus memanjang. Semua orang mojokin gue seolah-olah gue yang salah. Nggak apa-apa, udah biarin gue emang penjahatnya. Tuturnya pasrah. Ibu dua anak ini juga merasa geram karena kondisi kesehatan ayahnya justru dijadikan konsumsi publik. Ia merasa sang ayah tidak butuh belas kasihan orang lain lewat unggahan di media sosial. Bapak gue tuh sakit nggak usah diposting-posting, nggak perlu jadi konsumsi publik, nggak perlu dikasihani sama orang, tegas Bunga Zainal. Sebenarnya dalam hati kecilnya, Bunga Zainal ingin membantah semua pernyataan buruk dari ibu dan saudara kandungnya. Namun ia menyadari posisinya sebagai seorang anak yang akan selalu dianggap salah jika melawan orang tua. Pengen banget gue bantah semua omongan ibu gue, semua omongan kakak-kakak gue. Tapi yang gue lawan kan orang tua gue, keluhnya dengan nada sedih. Meski kini dicap sebagai anak pembangkang, Bunga Zainal mengaku sudah tidak peduli lagi dengan label negatif tersebut. Baginya, yang terpenting adalah ia tetap menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya sendiri di masa depan. Biar deh, gue jadi anak durhaka nggak apa-apa. Yang penting gue nggak akan jadi ibu durhaka, katanya dengan nada getir. Terakhir, Bunga mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tidak ada keluarga yang membantunya saat ia sedang jatuh dan tertipu miliaran rupiah. Ia justru merasa lebih dihargai oleh para staf yang bekerja dengannya dibandingkan oleh keluarga sedarahnya sendiri. Gimana habis ditipu? Stresnya gimana? Satupun keluarga gue nggak ada yang nanyain. Pungkas Bunga menutup ceritanya sambil menangis. Aku yang bawa dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu aku. Waktu dia ketahuan cancer, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Berani gak ibuku ngomong? Ya. Jangan dipikir kalian aku gak kangen sama bapakku. Jangan dipikirnya aku gak nangis lihat kondisi bapakku. Tapi aku panjang lebar pikiran aku. Ya, kalau aku sampai ribut-ribut, ya, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Ya, karena aku begitu tahu keluarga aku kayak gimana. Karena aku tahu banget keluarga aku kayak gimana. Aku tahu banget ibuku kayak gimana. Ribut hari itu di rumah sakit. Kamu mau bapakku mati di tempat? Karena aku waras, lebih baik gue yang ngalah, tau nggak? Semua orang ngojokin gue seolah-olah gue yang salah. Gak apa-apa, udah biarin gue emang penjahatnya, gak apa-apa.
Gue emang penjahatnya di mata netizen, ya. Ya kan, makanya kan jadi sedih kan. Gue sebenarnya udah gak pengen mau nangis. Gue gak akan pernah nangisin keluarga gue gitu ya, kakak-kakak adik gue gak akan nangisin. Yang gue tangisin adalah kalian bahas bapak gue, yang harusnya bapak gue tuh tidak menjadi konsumsi publik, tau gak? Ya, bapak gue tuh sakit gak usah diposting-posting, gak perlu jadi konsumsi publik, gak perlu dikasihanin sama orang. Yang bikin gue nangis itu, lo tau gak? Ya, bukan gue nangisin kakak gue, adik gue dengan statement-statement dia, nggak apa-apa gue jadi penjahatnya. Emang di rumah itu gue yang penjahatnya, biarin aja. Kalau dibilangin pelit, biarin aja, suka-suka dia bilang pelit. Ya, dibilangin nggak ngurusin, biarin aja. Gue emang penjahatnya. Tapi jangan pernah ya lu kasihanin bapak gue nggak perlu dikasihanin, ya. Bapak gue tuh bukan konsumsi publik. Sama Kak Rimar, kita sharing. Kalau tau nggak, kalau misalnya gue tanggepin, ya masalah bukan apa-apa bunda, yang dilawan kita tuh orang tua, kita lagi yang salah anaknya, ya kan? Kalau dilawan, sebenarnya pengen banget hati kecil gue ngelawan gitu, ya. Pengen aja gue bantah semua omongan ibu gue, semua omongan kakak gue, pengen banget gue bantah. Tapi gue lawan orang tua gue, salah lagi, dibilangin gue maki-maki orang tua gue. Di mana letak maki-maki? Coba bisa nggak tuh keluarga gue buktiin? Gue nggak pernah maki-maki ibu gue, maki-maki bapak gue nggak pernah. Kalau emang pernah, coba buktiin aja. Mina, Jangan bilang tuh ketemuin bapakmu, nggak usah kasih saran aku, bunda, nggak usah. Aku tuh udah ngurusin bapak aku loh, bukan enggak, ya. Aku loh yang bawa bapakku ke Kuala Lumpur, yang cari dokternya tuh aku loh, bun, ya. Yang bawa bapakku ke rumah sakit itu aku pertama kali PET scan. Ada aku ngomong-ngomong? Gak ada kan, aku diem aja kan. Biar dah, gue aja jadi anak durhaka, gak apa-apa. Gak apa-apa gue jadi anak durhaka, gak apa-apa banget deh. Yang penting gue gak akan jadi ibu durhaka, udah gitu aja. Buat anak gue gak akan jadi ibu durhaka. Gak apa-apa gue jadi anak durhaka di mata netizen. Bun, lu kalau mau tahu gimana gue naik turun hidup gue, lu tanya nih sama staff-staff gue. Gak pernah gue ketok pintu keluarga gue. Tanya aja sama staff-staff gue, gimana abis ditipu, stresnya gimana. Satupun keluarga gue gak ada yang nanyain, gak ada yang bantu, gak ada. Ya, yang bantu siapa? Staff-staff gue, ya. bareng-bareng kita sama Marina. Up lagi. Tau gak yang staff gue sampai gak pernah dapet apa? Ibu bilang sama kamu apa? Maaf ya, gak kasih bonus. Iya, masih mikirin kita tau. Lo bayangin staff gue aja gue pikirin dia dapat bonus tuh gimana? Lo bayangin coba, apalagi keluarga gue. Udah numpuk banget nih Marina emang.